baru azan subuh. Maka kalau cerita masalah ibadah, orang kafir musyrik juga beribadah. Apakah mereka berkurban? Mereka berkurban. Mana mereka berkurban? Dulu kepala kambing, kepala onta dengan darahnya ditempelkan ke dinding Ka'bah. Terimalah kurban kami ya Allah. Datang Nabi Muhammad SAW. La yanalullahu dima'uha, darahnya tidak sampai kepada Allah. Wala luhumuha, dagingnya nggak sampai pada Allah. Allah itu bukan hantu jembalang tanah. Darahnya, dagingnya, darahnya dibuang karena najis, dagingnya untuk kita. Enggak Pak Ustadz, kami nggak ada dapat daging, cuma dapat kupon aja. Iya, karena terlambat ngambil, diambil panitia. Artinya mereka juga berkurban. Apakah mereka melaksanakan akikah? Iya, mereka melaksanakan akikah. Anaknya lahir, dipotong kambing, diambil darah kambing itu, diusap ke kepala anaknya. Datang Nabi Muhammad SAW, akikahnya tetap jalan, dan mengoles darah kambing ke kepala anak nggak boleh lagi. Bapak-bapak yang udah punya anak, kemarin waktu anaknya akikah ada yang dioles darahnya ke kepala? Nggak ada. Paling kita disuruh bawa kelapa, air, gunting rambut, dibersihkan, darahnya buang. Darah itu najis. Hurrimat alaikumul maitatu, bangkai haram, waddamu, darah haram, walahmul khinzir, babi haram. Artinya apa? Bahwa darah nggak boleh lagi dibuang, kotor. Dagingnya dimasak, makan bareng. Umur anak 7 hari, nggak ada uang 7 hari, 14 hari. Nggak bisa 14 hari, 21 hari. Nggak bisa 21 hari, nggak usah hitung, tengok kalender, kapan aja bisa. Kalau ada bapak ibu yang belum akikah, pulang dari sini beli kambing akikah. Nanti kami mampir. Insya Allah. Tapi akikah aja, jangan cukur rambut. Jangan pakai nama baru, susah ngurus akte. Apa maknanya? Bahwa mereka beribadah, tapi tidak merubah perilaku. Jadi dengan berislam ini yang pertama, setelah kita bertaubat, berislam, berhijrah, ada perubahan perilaku. Itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi. Jadi kalau ada fenomena acara maulid rame, tablik akbar rame, tapi maksiat dangdut lebih rame, orangnya itu juga. Fenomena apa ini? Fenomena jahiliyah. Tapi kan Allah Pak Ustadz membuka pintu taubat. Iya, yang tertutup itu pintu WC. Pintu taubat memang terbuka selalu, tapi kita mempermainkan taubat kita kepada Allah. Orang dulu istighfar, bertaubat hatinya kal mustahzi, seperti orang ngejek, ngolok-ngolok Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi taubat itu syaratnya 3. Yang pertama an-nadamu fil qalbi, nyesal dulu dalam hati. Yang kedua al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah astagfirullahaladzim. Yang ketiga adalah al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad untuk tidak mengulanginya. Mudah-mudahan kita semua bertobat betul-betul taubat nasuha. Setelah taubat itu, ketika baru taubat itu baru menanam benih. Benih yang ditanam ini bisa mati kalau tidak disiram. Maka cara menyiramnya adalah ngaji. Saya nggak bisa langsung datang ke Riau ngaji Pak Ustadz. Ustadz pun jadwalnya di Jawa Barat setahun sekali, online. Boleh ngaji online? Boleh. Yang penting ustadznya ada. Bukan ustadz yang suaranya, intonasinya marah sama ketawa bunyinya sama aja. Anda sedang berada di Jalan Sudirman. Jalan terus, jangan belok kiri, ada janda. Mohon maaf. Itu bukan suara orang, itu suara mesin, suara Google. Selama orangnya ada, ngaji Ustadz Buya Yahya, ngaji AA Gim,
ngaji Gus Baha, ngaji Ustadz itu selama ahlus sunnah wal jamaah. Orangnya ada, silakan ngaji. Ibu-ibu berangkat dari rumah ke tempat kerja, dengarkan pengajian. Mau tidur malam, kalau bisa yang terakhir didengar adalah pengajian. Ngaji itu supaya jiwa kita tetap hidup. Kalau kami Pak Ustadz mau tahu bagaimana hukum kurban, tulis aja di Google itu, UAS kurban. Kami mau tahu tentang hukum sholat sunat, UAS sholat sunat. Kami mau tahu tentang aliran-aliran sesat, UAS sesat. Langsung keluar itu video-video. Nah, jadi mudah sekali sekarang kalau mau cari video per tema kalau kita mau ngaji. Kalau urutannya ngaji itu gimana Pak Ustadz? 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Dimanapun mau ngaji dari Sabang sampai Maroko, ustadznya siapapun gak keluar dari 3. Akidah, fikih, akhlak. Pengajian kita subuh ini adalah tentang hukum jual kulit hewan kurban. Itu masuknya kemana? Fikih. Kajian kita subuh ini adalah tentang takdir Allah. Masuknya kemana? Akidah. Kajian kita subuh ini adalah bagaimana supaya kita sabar menerima musibah. Tentang akhlak. Jadi kita klasifikasikan 3 ini yang wajib. Sumbernya dari mana? Quran, sunnah, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Jadi kalau ada orang ngomong, marilah kembali ke Quran dan sunnah. Ada 8 lagi Pak. Gimana ngambil hukum dari Quran dan sunnah? Kita mesti kembali ke Quran dan sunnah. Boleh saya teruskan yang 8 lagi? Bapak nggak hafal kan? Tidak sesederhana itu. Masih panjang pembahasannya dalam ilmu usul fiqh. Jadi ngaji. Jangan pernah berhenti ngaji. Ustadz kalau udah jadi ustadz berhenti ngaji. Saya masih dengar ceramah Habib Umar bin Hafiz. Masih dengar ceramah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Masih dengar ceramah Syekh Said Fuda. Masih dengar ceramah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Masih dengar ceramah Habib Asy-Syatiri, Salim Syatiri. Masih dengar ceramah ulama-ulama. Jadi kalau saya tonton, saya dengar ceramah. Masih dengar ceramah Rocky Gerung. Tapi bukan masalah agama, masalah demokrasi. Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Apa makna demokrasi? Apa makna koalisi? Apa makna? Itu kita ambil pengetahuan dari YouTube itu banyak sekali. Jadi kalau pakai YouTube cuma dengar lagu, mubazir. Cobalah bagaimana ternak lele. Ada semua di YouTube itu. Apapun. Bagaimana mengakhiri masa-masa sulit ini. Nah, itu semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cuman lihat dulu. Kalau ragu-ragu ustadznya bukan ahlus sunnah, jangan. Nah, ini harus ngaji. Tapi ada orang baru sampai penikmat ngaji. Dia sedang susah ini. Terus ustadznya mengatakan, kita mesti serahkan semuanya pada Allah. Puncak dari beragama adalah Islam, menyerahkan pada Allah. Wah, gua banget ini. Kok kayaknya ustadz ini tahu suasana hati saya ya. Baru sampai menikmati ngaji. Belum ada action sama sekali. No action, talking only. Dia harus ada action. Ustadz Somad, saya mau bangun rumah Quran. Mantap, mainkan. Lanjut. Itu action itu. Bagus. Lokasinya pinggir jalan Pak Ustadz. Kalau lokasinya pinggir jalan, parkirnya mesti lebar. Alhamdulillah Pak Ustadz, atas saran Pak Ustadz, parkir kami buat lebar, bawah tuh parkir semua. Di atas sholat. Bagus. Setiap waktu Pak Ustadz, penuh parkir. Tapi nggak ada yang sholat. Orang kemana? Numpang kencing semua. Buat baleho besar. Jangan cuma numpang kencing. Sempatkan juga sholat ke atas. Bagus. Ini Pak Ustadz lokasinya agak jauh dari keramaian, gak dekat pemukiman masyarakat. Kira-kira tanah ini bagusnya apa? Pesantren. Mesti boarding. Kenapa?
Karena orang nggak akan mungkin datang parkir, full day pun sekolah nggak bisa. Maka dibuat anak-anak boarding. Carikan gurunya, jangan menunda, menunggu sempurna, nggak akan bisa.